Nggak ada satupun negara di dunia ini yang benar-benar bebas dari ancaman krisis, termasuk yang terkuat, Amerika Serikat. Pada tahun 2007 sampai 2008, Amerika Serikat dihantam resesi ekonomi yang begitu hebat. Dan resesi ini memicu krisis ekonomi global. Penyebabnya itu nggak instan, Pak. Ini diawali sama rentetan peristiwa yang terjadi 7 tahun ke belakangnya, dimulai pada tahun 2001. Pada tahun 2001, Bank Sentral Amerika, The Fed, itu mengeluarkan pakai kebijakan ekonomi dengan menurunkan suku bunga hingga 1%. Nah, ketika The Fed menurunkan suku bunga sampai 1%, jelas ini berpengaruh pada tingkat suku bunga di perbankan. Jadi stimulus buat masyarakat Amerika Serikat buat ngajuin KPR ataupun kredit usaha, karena cicilannya jadi murah ya kan. Nah, Lehman Brothers, salah satu bank investasi terbesar di Amerika saat itu, melihat potensi besar di sini. Jadi proses bisnis mereka fokus pada development property. Artinya mereka fokus pada pengembangan program pengajuan KPR gitu. Hasilnya sukses besar. Nggak cukup sampai di situ, karena habitnya manusia itu rakus banget ya. Lehman Brothers pengen menggandakan lagi keuntungannya. Mereka pun ngeluarin program kebijakan KPR buat masyarakat berpendapatan rendah dan tidak tetap, subprime mortgage. Masyarakat berpendapatan rendah tadi yang sebelumnya sulit banget untuk ngajuin kredit rumah, oleh Lehman Brothers difasilitasi gitu dengan bunga yang sedikit lebih tinggi daripada yang biasa. Kalaupun nanti itu gagal bayar, rumahnya kan disita sama mereka tuh. Rumah yang disita itu dilempar lagi sama Lehman Brothers di pasar. Jadi ya menurut mereka ya, ini nggak ada ruginya sama sekali. Kenapa Lehman Brothers bisa begitu yakin? Karena pasar properti waktu itu begitu kuat, Pak, di Amerika. Gambarannya gini, Pak. Jadi pasar KPR itu punya surat berharga namanya MBS. Semakin tumbuh properti, maka nilai MBS ini semakin tinggi. Artinya ketika lu pegang MBS saat itu, ya lu untung besar gitu. Nilai MBS pun mendapat peringkat AAA dari lembaga penilai kesehatan kredit, yaitu S&P. Jadi orang-orang melihat bisnis properti saat itu sangat-sangat menjanjikan. Bahkan The Fed pun mengamini itu. Tapi ada satu orang yang namanya Michael Burry dan beberapa orang yang lain menyadari satu kejanggalan besar di sini. Burry berpendapat bahwa properti yang terlihat sangat kuat saat itu justru bisa jadi sumber petaka ekonomi Amerika Serikat. Langkah yang dia ambil setelah itu sangat-sangat mengejutkan, Pak. Dia membeli asuransi dari surat berharga MBS yang dikenal dengan nama Credit Default Swap. Artinya, dia melawan pasar properti. Maka semakin tinggi harga properti, ya dia semakin rugi. Tapi ketika properti itu turun, dia bakal semakin untung. Jelas, langkah Burry ini diketahui banyak orang, Pak. Dia bahkan dianggap orang gila saat itu. Tapi setelahnya, apa yang diprediksi Burry mulai mendekati kenyataan. Pada tahun 2004, The Fed, Bank Sentral Amerika, itu naikin suku bunga kredit untuk mengendalikan inflasi. Dan jelas ini berpengaruh besar pada cicilan KPR. Imbasnya, masyarakat kategori subprime mortgage adalah yang pertama menyatakan ketidaksanggupan membayar cicilan rumah. Waktu itu kan developer banyak banget tuh yang bikin perumahan baru, yang rumahnya banyak gede-gede, itu juga rugi, Pak. Karena orang-orang nggak mampu bayar lagi karena cicilan KPR naik ya kan. Jadi kombinasi antara gagal kredit, rumah yang melimpah tapi nggak dibeli orang, sama rumah sitaan-sitaan bank, itu menyebabkan pasar properti di Amerika Serikat mengalami yang namanya bubble atau kembung. Kurva permintaan penawarannya kacau, Pak. Barang banyak tapi nggak ada yang beli. Harga properti pun jadi turun ya kan. Nah, disitulah titik awal bencana perekonomian Amerika Serikat. Kredit mandek, rumah disita, rumah dilempar ke pasar, nggak ada yang beli, Amerika banjir properti. Jelas semua rentetan ini menyebabkan Lehman Brothers yang tadinya salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat kolaps. Apa yang diprediksi sama Burry tadi menjadi kenyataan. Burry pun untung besar. Dan yang investasi di kredit default swap tadi nggak cuma Burry, tapi ada beberapa orang lain. Jatuhnya Lehman Brothers ini impact-nya sangat-sangat besar bagi perekonomian Amerika Serikat. Sebesar apa? Coba kalian bayangin, kalau bank sekelas Mandiri ataupun BNI itu sekarang bangkrut, apa dampaknya pada perekonomian Indonesia? Itulah yang terjadi di Amerika saat itu. Wall Street chaos, Pak. DJIA itu singkatannya apa ya? Dow Jones Industrial Average. Nah ya, itu turun sampai 300%. Angka pengangguran meningkat drastis sampai 7,2%. Dan kekacauan ini merambat ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Ya itu karena Amerika kan sentral perekonomian dunia ya. Ketika Amerika yang gede itu goyang, jelas tremornya berpengaruh pada kondisi perekonomian global. Butuh 10 tahun buat Amerika untuk benar-benar pulih dari situasi ini. Lalu pertanyaannya, apakah kondisi serupa akan terjadi di Indonesia?